Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk menceritakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di cerita ini, supaya kalian mudah memahami alur ceritanya, saya akan menjadi si narasumber dalam menceritakan kisah ini. Pasar itu lumayan besar, berdiri di lahan yang cukup luas. Beberapa toko terlihat sedang direnovasi. Saya berdiri menatap sebuah toko dengan dinding kayu yang berada di samping pasar. "Bagaimana, Dik?" tanya seorang laki-laki berusia 40 tahunan padaku saat itu. "Rasanya sedikit berbeda, Pak. Panas," jawabku dengan pelan. Jantung pun rasanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Jelas, ini bukan sekedar gangguan biasa. Seperti yang sudah kuceritakan di telepon tempo hari, gangguan ini sudah lebih dari 5 bulan kami rasakan. Barang-barang rusak tanpa sebab, bahkan perangkap tikus dan racun tikus sudah diletakkan di seluruh tempat ini. Namun hasilnya nihil. Bahkan kucing yang kami kurung di dalam toko ini mati dengan keadaan tak berbentuk. Kaki, tangan sampai kepalanya terpisah semua. Apakah masih ada harapan untuk dibersihkan, Dek? Karena kalau harus pindah, kami pasti membutuhkan modal yang lebih besar lagi untuk membeli atau setidaknya menyewa sebuah toko. Dan lagi lokasi tempat ini sangat strategis sekali. Kalau sebelum terkena gangguan begini, jutaan lebih sehari kami dapatkan. Tapi sekarang jangankan 1 juta, 100.000 pun untung-untungan. Tutur Pak Sugi. Nama samaran ya. Aku hanya terdiam kala mendengar cerita dari Pak Sugi. Perasaanku saat itu sudah mulai terasa lain. Tercium aroma yang sangat busuk ketika angin berhembus menyapu pelan debu-debu yang berada di lantai toko tersebut. Kemarin saat beliau menelpon dan memperkenalkan diri sebagai ayah dari salah seorang temanku, aku tentu begitu senang dan ada sedikit rasa bangga juga, karena beliau menceritakan kalau sering sekali mendengar anak beliau menceritakan tentangku pada si Pak Sugi ini. Dan setelah mengobrol panjang lebar, beliau pun mengutarakan niatnya. Awalnya aku menyarankan untuk melakukan pembersihan sendiri dengan minyak perkasih yang kupunya. Tapi beliau menolak dan menginginkanku yang datang langsung ke tempat beliau, yang lumayan jauh dari desa tempatku tinggal saat ini. Awalnya aku sendiri ragu dan hendak menolak, karena memang rencananya minggu ini mau ke Kalimantan Tengah untuk mengambil madu dan mencari akar-akaran obat herbal untuk lemah syahwat, sakit pinggang, prostat, dan juga memperkuat kejantanan pria. Juga mencari tabat barito yang khasiatnya membuat perawan kembali. Tapi berhubung aku sebelumnya mendapat kabar kalau di desa ayahku sendiri sedang banjir, makanya aku memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan ya, hari itu aku sudah berdiri di depan toko milik Pak Sugi. Malam Jumat ini akan saya usahakan dulu untuk mencari tahu lebih jelas, Pak, karena saya juga ada sedikit pekerjaan dan sudah waktunya juga untuk memberi ingwanku, ucapku setelah sekian lama terdiam. "Ya nggak apa-apa, Dik, aku benar-benar minta tolong sekali ya." "Insya Allah, Pak, saya juga tak berani berjanji. Kita sama-sama berikhtiar aja ya, Pak." Pak Sugi menghela nafas panjang. Lalu sambil tersenyum beliau mempersilahkanku untuk masuk dalam tokonya. Ruangan yang penuh barang itu terasa hampa sekali. Langkah kaki juga terasa seperti mengapung tak menyentuh lantai. Kepalaku saat itu sudah mulai pusing, keringat dingin mulai menetes. Sudah ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup. "Maaf, Pak, saya di luar saja ya," kataku seraya bergegas keluar. Rasanya pengap, pusing ketika berada di dalam tadi. Hembusan angin yang sejuk sedikit membantuku untuk mengatur kembali nafas yang tadi seperti sedang menyelam di dalam air. "Ada apa, Dik? Apa Adik merasakan sesuatu? Apa masih bisa untuk dibersihkan, Dik?" tanya Pak Sugi seraya memberikan segelas air mineral.
Saya tak bisa memastikan sekarang, Pak. Kalau mau coba dibersihkan malam Jumat nanti ya. Dan itu pun saya tidak bisa memastikan berhasil atau tidaknya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita sama-sama berikhtiar, ucapku sebelum meminum air di dalam gelas tersebut. Air mineral itu rasanya entah kenapa bisa terasa pahit dan getir ketika melewati tenggorokan. Hanya seteguk, aku sudah tak mampu untuk meminum habis air tersebut. Matahari sudah mulai terbenam kala itu. Beberapa panggilan telepon juga masuk dari kawan-kawanku. Malam Jumat nanti setelah semua pekerjaan rumahku selesai, aku akan langsung kemari lagi, Pak. Saya akan usahakan semampuku ya, Pak. Aku benar-benar minta tolong ya, Dik. Berapapun biayanya, katakan saja, asal tokoku ini bisa kembali seperti semula. Pinta Pak Sugi memohon. Insya Allah, Pak, insya Allah, ucapku. Saat di perjalanan, pikiranku terus saja teringat dengan toko milik Pak Sugi. Mengingat cerita beliau tadi, tiba-tiba aku bergidik ngeri. Kilas balik dari sudut pandang Pak Sugi. Sudah hampir seminggu toko milik Pak Sugi diserang tikus. Tikusnya besar-besar dan merusak barang-barang dagangan di toko tersebut. Banyak pelanggan mengeluhkan kalau rasa makanan, bentuk kain dan lain-lain yang ada di toko banyak rusak dan tak layak makan karena ulah si tikus. Bahkan beberapa ikan kaleng dan susu kaleng ada ulatnya, sampai berjamur di sana-sini. Keluhan-keluhan para pelanggan akhirnya diiringi dengan tindakan yang tak mau lagi berbelanja di toko tersebut. Pak Sugi, kok barang-barangnya busuk dan rusak semua sih? Mana masih dijual lagi? Yang begini bikin jerah para pembeli, Pak. Percuma bebas debu, tapi dalamnya berulah dan berjamur, keluh ibu-ibu. Ini barang baru datang kok, Bu. Baru sekali malahan. Dan tanggal expirednya juga masih sangat lama sekali. Sanggah Pak Sugi sembari memperlihatkan tanggal kadaluarsa barang dagangannya pada ibu-ibu tersebut. Ah, tapi kenapa di dalam kemasannya ada ulatnya, Pak? Sudahlah, Pak. Saya cuma mau kasih saran. Mending barang-barang di sini diganti saja dengan yang baru sebelum semua pelanggan Pak Sugi kabur ke toko lain. Pak Sugi terdiam, tetapi ia sangat mempertimbangkan saran tersebut. Meski dari kayu, tapi toko Pak Sugi ini sangat bersih sekali. Bahkan tak ada debu sedikit pun yang menempel di barang-barang dagangannya, karena setiap saat selalu dibersihkan. Tapi sekarang entah kenapa toko yang sebersih itu malah diserang oleh tikus. Sorenya saat Pak Sugi mau tutup toko, ia tak sengaja melihat beberapa ekor tikus masuk dari celah-celah lubang yang berada di dekat meja kasir. Tikus itu besar-besar dan berjalan beriringan. Tidak seperti tikus pada umumnya. Tikus-tikus tersebut memiliki ekor yang sangat pendek. Telinganya sedikit lebih lebar dan bola matanya berwarna merah kehitaman. Mereka menggigiti kain-kain dan bahan makanan seperti mie instan, beras, dan lain-lainnya. Kurang ajar. Hus, pergi kalian, tikus sialan, ujar Pak Sugi seraya memburu tikus-tikus tersebut. Hewan pengerat itu berlarian menuju lubang tempat mereka masuk tadi. Dengan geram dan emosinya Pak Sugi lantas memukul seekor tikus yang tertinggal dengan sapu hingga mati. Bangkai tikus itu ia buang begitu saja di tempat sampah yang berada di depan toko. Sebelum pulang, Pak Sugi juga menutup lubang masuk tikus tadi dengan papan. Keesokan paginya saat akan berangkat ke toko, Pak Sugi jatuh pingsan di depan pintu, yang tentu saja membuat istri dan anaknya panik seketika. Dan untungnya Pak Sugi sadar kembali setelah diciprat-cipratkan air oleh anaknya. Kepalaku pusing sekali, rasanya aku tak bisa pergi ke toko hari ini, ucap Pak Sugi dengan pelan. Sudah, Bah, Abah istirahat saja di rumah. Untuk hari ini biar Umi saja yang menjaga toko, kata istrinya. Pak Sugi menerima usulan dari istrinya tersebut. Hari ini kamu sekolah, Nak? Tanya Pak Sugi kepada anaknya. Tidak, Bah, saya akan jaga Abah di rumah, jawab Ainun. Seharian itu entah kenapa Pak Sugi merasakan cemas yang berlebihan di hatinya. Perasaannya pun tak enak sekali. Nun, ibumu sudah pulang?
Tanya Pak Sugi dari dalam kamar. Belum, Mbah, jawab Ainun seraya masuk dalam kamar orang tuanya. Coba kamu telepon ibumu, Abah khawatir nak. Sudah, Bah, sudah berkali-kali saya coba, tapi nggak diangkat-angkat. Mendengar jawaban anaknya itu, Pak Sugi lantas berusaha bangun dari kasur. Namun kepalanya masih sangat pusing sekali. Coba kamu susul ibumu ke toko nak, siapa tahu ibumu lagi kewalahan melayani pembeli. Ainun mengangguk sambil tersenyum. Abah mau makan dulu? Nanti saja nak, bersama ibumu. Ainun lalu keluar. Ia menaiki motornya menuju pasar yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah. Sesampainya di toko, terlihat toko orang tuanya itu gelap dan masih terbuka sebagian. Umi, panggil Ainun. Hening, tak ada jawaban sama sekali. Hanya deru kendaraan yang lewat di jalanan depan sesekali terdengar. Tak ada sautan, tak ada respon sama sekali dari dalam toko. Membuat Ainun memberanikan diri untuk masuk dalam toko tersebut. Ia mengarahkan senter HP-nya ke segala arah. Dan ia sangat kaget begitu melihat ibunya sudah terbaring di bawah meja kasir. Tangannya digenggam dengan sangat erat. Rambut dan bajunya sudah basah dan berbau tak sedap. Ainun lantas berteriak meminta tolong. Untungnya beberapa pemilik toko yang belum pulang mendengar teriakan Ainun dan langsung menolong mereka. Mereka mengantarkannya ke rumah, namun ibunya Ainun belum juga siuman meski hidungnya sudah dikasih minyak kayu putih. Ainun menangis sesenggukan. Ia terus-terusan mengucapkan Umi di sela isak tangisnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, istri Pak Sugi nampak berbeda. Ia yang biasanya ceria dan murah senyum sekarang menjadi pendiam dan suka melamun. Bahkan ia kadang-kadang berteriak-teriak tak jelas, seperti orang yang sedang ketakutan. Dan memang di keluarga istri Pak Sugi ini ada keturunan yang memiliki gangguan kejiwaan, tapi bukan gila yang benar-benar gila. Jadi awalnya Pak Sugi mengira kalau istrinya juga mengalami penyakit tersebut. Makin hari tubuh istri Pak Sugi yang semula berisi, kini menjadi kurus bagai tak terurus. Ia menolak makan dan hanya minum air putih saja. Setiap hari ia menangis ketakutan, bahkan bila ditanya ia akan berteriak histeris mengusir Pak Sugi. Sementara itu di toko serangan tikus semakin menjadi. Bahkan sekarang tikus-tikus itu sudah berani beraksi di siang hari. Pak Sugi tak tinggal diam. Beliau membeli racun tikus dan perangkap tikus yang dipasang di setiap sudut toko. Ada sekitar 20 perangkap kecil dan 10 perangkap besar yang terpasang. Jumlah yang fantastis sekali bukan? Serta makanan-makanan yang sudah dicampur racun tikus itu pun disebar di dalam toko sebelum tutup. Namun keesokannya ketika Pak Sugi datang ke toko, tak ada satupun dari tikus-tikus tersebut yang kena atau masuk dalam perangkap. Bahkan makanan-makanan beracun itu masih utuh tak tersentuh. Kain-kain dagangan Pak Sugi robek sana-sini. Beberapa kotak dus mie instan juga berserakan di lantai. Bahkan sekarang bau busuk mulai tercium di area tokonya. Bau busuk yang sama sekali tak diketahui sumbernya. Sudah hampir sebulan bau busuk itu masih tercium di area toko milik Pak Sugi. Bau yang pada awalnya dikira hanya merupakan bangkai dari tikus yang mati, namun sampai saat ini belum juga baunya hilang. Tentu ini bukan bau busuk yang dihasilkan dari sebuah bangkai tikus biasa. 1,5 bulan telah berlalu. Bau busuk ini tak kunjung hilang. Bahkan kini muncul bekas-bekas tangan berwarna hitam di dinding-dinding atau pada barang-barang dagangan Pak Sugi. Pak Sugi nampak merasa heran karena tangan itu besar-besar dan memiliki 4 jari saja. Bekasnya pun berwarna hitam mirip seperti oli mati yang menempel di dinding. Pokoknya berlama-lama di toko itu membuat Pak Sugi merasa tak nyaman. Ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya dari segenap penjuru toko, sehingga Pak Sugi menutup tokonya lebih awal ketimbang pedagang-pedagang lainnya. Coba minta banyu penglaris di tempatnya Haji Anang,
Usul salah seorang pedagang yang akrab disapa Paman Ipul tersebut. Pak Sugi pun menerima usulan itu. Dan memang benar saja, ketika air tersebut diciprat-cipratkan ke dagangan Pak Sugi, dagangannya mulai laris kembali. Dan tikus-tikus yang sebelumnya mengganggu kini sudah menghilang tak terlihat lagi. Akan tetapi itu semua tak berlangsung lama, karena keadaan istri Pak Sugi semakin parah. Apapun yang dia makan pasti akan langsung dimuntahkan, dan infus pun sudah tidak bisa lagi dipasang di tubuhnya. Pada hari kedua setelah keadaannya makin parah, akhirnya istri Pak Sugi meninggal dunia. Tubuhnya kuning langsa dan bibirnya nampak tersenyum. Wajahnya tenang dan seperti tak ada beban sedikit pun. Setelah kematian istrinya itu, Pak Sugi hampir tak bisa apa-apa. Ia hanya menangis meratapi kepergian istrinya yang begitu cepat. "Bah, Abah tidak ke toko, Bah?" tanya Ainun seraya duduk di samping ayahnya itu. "Entahlah, Nun. Rasanya Abah sudah tak punya semangat hidup lagi. Kenapa ibumu tega meninggalkan kita ya, Nun?" ucap Pak Sugi dengan serak. "Ini sudah takdir, Bah. Ikhlaskan Umi." Pak Sugi terdiam, wajahnya menunduk dalam. Selepas 10 hari kematian istrinya, Pak Sugi memulai kehidupan baru tanpa sang istri lagi. Dengan didukung oleh anaknya, Pak Sugi melangkah mantap menuju tokonya. Saat dibuka, tercium bau apek dari dalam. Debu-debu berterbangan dan banyak barang-barang yang berjatuhan di lantai. Tapi tak ada bekas gigitan tikus lagi. Hanya saja sekarang toko itu menjadi mudah berdebu dan bau apeknya tak bisa hilang. Pak Sugi juga menemukan beberapa cacaran mirip lendir di sekitar barang makanan. Dan hari itu juga semuanya kembali seperti sebelumnya. Sama sekali tak ada pembeli yang singgah di tokonya tersebut. Dari pagi menjelang sore hanya ada seorang anak kecil yang membeli permen di toko milik Pak Sugi itu. "Loh, dari mana, Pak?" tanya Bahar, seorang pemuda yang merupakan kuli angkut barang tersebut pada Pak Sugi. "Mau pulang ke rumah, Har. Hari ini toko sepi sekali. Dari pagi sampai sore cuma ada anak kecil yang datang membeli permen." Bahar nampak mengurutkan keningnya. "Pak Sugi baru dari toko. Kok aneh ya, Pak? Saya bahkan tak melihat toko Bapak buka," ujar Bahar sambil menggaruk-garuk belakang telinganya. "Ah, masa sih, Har? Tokoku buka dari pagi tadi loh, dan baru sekarang tutup," ujar Pak Sugi tak percaya dengan pernyataan Bahar. "Betul, Pak. Bahkan tadi langganan Bapak yang ibu-ibu itu saja bilang kalau toko Pak Sugi sudah lama tutup dan tak terlihat buka sampai sekarang. Makanya saya tanya Bapak tadi." Kali ini gantian Pak Sugi yang terlihat melongo. "Ya sudah, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya," ucap Bahar pada Pak Sugi yang masih tertegun. Cerita kembali lagi saat pertemuanku dengan Pak Sugi. "Woi, kemana saja kau?" sapa seorang kawan padaku ketika berada di persimpangan jalan. "Katanya mau ke Kalteng. Gak jadi. Gimana pesananku?" "Duh, bukannya tak jadi, Wal. Tapi aku ada sedikit keperluan dan halangan. Di Barabai kan sedang banjir juga. Desa ayahku di pedalaman Kalteng pun baru-baru ini banjir," jawabku saat itu. Sepulang dari tempat Pak Sugi, aku merasa kurang enak badan. Suhu badan naik seketika, kepala juga terasa pusing. Mata rasanya berat dan mengantuk parah. Saat ditidurkan, aku bermimpi berada di suatu tempat bersama 3 orang laki-laki yang mengenakan topi dan jaket. Wajah mereka asing bagiku. Di situ mereka mengingatkan untuk tak ikut campur. Entah apa maksudnya, karena dalam mimpi itu mereka juga tidak menjelaskan ikut campur dalam masalah apa. Aku baru bangun ketika salah satu di antara mereka mau menyentuh. Pokoknya malam itu tubuh rasanya capek sekali. Dada juga berdebar-debar tak karuan. Sampai pada tengah malamnya, terdengar suara piring-piring yang beradu dengan sendok dari arah meja yang berada di luar kamar. "Bah, itu apa?" "Biasa," jawabku yang yakin kalau tamu tak diundang itu pastinya
Niwi, jelmaan macan putih yang merupakan sahabat dari ayahku. Keesokan paginya keadaan tubuhku sudah agak mendingan. Bagaimana keadaan lauk pauk sisa makan tadi malam? Tanyaku. Basi semua, padahal biasanya tak bau kan bah? Aneh. Aku juga merasa aneh ketika mendengar ucapan istriku. Memang biasanya macan putih itu hanya memainkan piring-piring seperti orang sedang makan saja. Ia tak benar-benar merusak makanan tersebut. Aku mulai curiga jika yang datang bukanlah si macan putih. Lalu siapa? Berkali-kali aku nelpon keponakanku, namun tak diangkat-angkat. Sampai akhirnya sekitar pukul 2 siang ada telepon masuk dari nomor kakak perempuanku. Dia mengabari kalau Amang Iya meninggal karena terkena parang maya oleh pesaingnya dalam pemilihan kepala desa. Dan sekarang Abah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga Amang Iya untuk mengikuti acara pemakamannya. Uma, itukah? Tidak, Uma ada di sini. Aku menghela nafas panjang, tak menyangka kalau Amang Iya yang baik hati itu akan meninggal secepat ini. Memang beliau ini merupakan kades di desa tersebut dan sudah 2 kali berturut-turut. Dan di masa kepemimpinannya inilah jalan utama desa menjadi sangat bagus. Air bersih mengalir sampai ke rumah. Dan listrik pun sudah menerangi desa itu meski hanya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam saja. Memangnya kenapa? Apakah ada yang ingin kau katakan? Atau ingin kau tanyakan? Tanya suara dari seberang telepon ketika mendengarku cuma diam saja. Tidak ada kak. Oh iya, silahkan kalau kalian masih ada kerjaan, nanti saya telepon lagi ya. Ujarku buru-buru menutup telepon. Karena mendengar suara teriakan anak perempuanku yang histeris, dia yang memang memiliki kelebihan dalam penglihatan menunjuk ke arah sudut kamar. Di situ ada beberapa helai rambut tersangkut di triplek yang berlubang. Di sini aku sudah was-was sekali, karena rumah ini sebenarnya sudah kupagari sebelumnya. Hanya mereka yang bertujuan baik saja yang bisa masuk. Tapi ini sekarang bagaimana? Apakah yang datang itu bermaksud baik? Assalamualaikum Om. Bagaimana, tanya Abah? Bisakah Om menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di toko beliau? Bunyi chat dari Ainun. Cukup lama aku diamkan pesan chat itu. Karena sekarang pun keadaanku kurang sehat, meski sudah sedikit mendingan. Aku sendiri tak yakin apakah harus dilanjutkan atau tidak. Malam harinya tepat pada Kamis malam, ponakanku telepon dan rupanya ayahku baru pulang. Kami mengobrol hampir 1 jam lamanya. Beliau juga menceritakan tentang kematian dari Amang Iya. Setelah cerita beliau selesai, barulah aku menceritakan tentang apa yang aku alami. Dia tak pernah aku minta untuk menjengukmu. Itu mungkin bukan dia. Bisa jadi itu tamu dari rumah kosong yang kau kunjungi tempo hari. Masa iya? Merasa ragu jikalau itu adalah penunggu rumah kosong yang sebelumnya pernah ku ceritakan juga. Aku pun lantas menceritakan tentang Pak Sugi dan tokonya. Di situ ayahku cuma terdiam, hanya sesekali terdengar suara berisik seperti angin yang menderu dari seberang telepon. Bah, dengar nggak bah? Bah, halo? Lalu kemudian sambungan telepon itu terputus. Bahkan ketika ditelepon lagi nomornya sudah tak aktif. Mungkin sinyal. Gumamku berulang kali untuk meredam rasa khawatir yang tiba-tiba muncul. Malam itu saat anak dan istriku sudah tertidur, aku duduk di depan TV seorang diri. Dan tiba-tiba saja tak ada angin, tak ada hujan di atas atap seperti ada 2 makhluk yang kukira saat itu adalah kucing liar yang sedang kejar-kejaran. Suaranya nyaring dan terdengar cepat sekali. Pus, pus. Ujarku mencoba mengusir si pembuat suara gaduh tersebut. Namun tiba-tiba bau kemenyan yang sangat harum merebak. Aku mengurungkan niat untuk keluar rumah, karena aku yakin ini pasti macan putih itu. Sudah yang kesekian kalinya aku mengalami hal-hal seperti ini setelah membantu orang lain. Dan pasti dia datang untuk membantu.
Keesokan paginya sebelum berangkat kerja aku menerima telepon dari ponakan. Ayahku bilang tadi malam saat mendengar cerita itu beliau lantas meminta sahabatnya untuk menjengukku dan keluarga. Rupanya benar dugaanku, kalau itu merupakan jin yang dikirim untuk mengganggu kami dan para pengirimnya tidak diketahui. Tapi macan putih itu selalu berhasil mengusirnya, dan entah nanti akan datang lagi atau tidak. Sore itu aku pulang kerja lebih awal, karena memang banyak sekali tugas malam Jumat ini. Di sini barulah aku mengecat Ainun untuk menanyakan nama lengkap ayahnya dan lain-lain. Setelah itu aku mulai melakukan ritual putih dengan ditemani sahabat dari ayahku sendiri. Dan malam itu juga sekitar pukul 9-an aku berangkat menuju ke tempat tinggal Pak Sugi. Sebelum itu aku juga meminta bantuan pada salah seorang teman yang paham dan mengerti dengan hal-hal seperti itu. Kami berdua bertemu di sekitar jembatan ujung desa dan bersama-sama menuju ke rumah Pak Sugi. Hawa dingin malam ditambah gerimis yang mulai turun membuatku sedikit memelankan laju motorku. Singkat cerita kami berdua pun akhirnya sampai di depan rumah Pak Sugi. Rumah itu sepi, lampu putih yang cahayanya redup menerangi halaman rumah. Sosok Pak Sugi keluar bersama anaknya Ainun. "Aku takut di rumah sendirian, Bah," ujar Ainun sembari memeluk lengan ayahnya. Pak Sugi menatap ke arahku seperti meminta persetujuan, dan aku pun hanya mengangguk. Meski dalam hati aku pun khawatir kalau akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada gadis itu. Kami berangkat dengan mengendarai motor masing-masing. Tentunya Ainun dan Pak Sugi berboncengan. Malam sudah sangat larut sekali kala itu. Sesampainya di toko milik Pak Sugi, aku langsung mematahkan ranting pohon dan menancapkannya di depan toko. Sesuatu yang wajib kulakukan di setiap awal untuk memulai. Hawa toko itu masih sama, panas dan mampu membuat kami berdua berkeringat di tengah malam yang dingin tersebut. Aku mengeluarkan barang-barang yang kami butuhkan, termasuk minyak-minyak. Seember air hujan yang tertampung di dalam drum aku ambil dan mencampurkannya dengan minyak perkasi. Minyak yang mampu untuk mengusir atau membuang sesuatu yang jahat di dalam tempat tersebut. Lalu setelahnya kusiramkan mengelilingi toko. Hawa yang sebelumnya terasa panas perlahan-lahan mulai meredam. Lalu kami berdua pun memulai ritual penangkapan makhluk pengganggu tersebut yang sudah terkurung di dalam toko. Karena sebelum disiram dengan perkasi tadi, temanku juga menaburi tempat itu dengan sesuatu untuk mengurung si pengganggu. Ritual berjalan dengan sangat alot. Makhluk itu sulit sekali untuk ditangkap meski ia sudah terkurung di dalam toko. Namun tiba-tiba saja saat masih proses tersebut, Ainun masuk dan membuatnya dimasuki oleh si makhluk pengganggu. Kami berdua kaget, bahkan sangat kaget sekali, karena hal itu di luar perkiraan dan kemauan kami. Gadis itu meraung, merintih, dan menangis. Bahkan beberapa kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai dengan sangat keras, sampai-sampai kulit dahinya mulai terkelupas dan berdarah. Pak Sugi yang berusaha menahan kepala Ainun malah terpental setelah ditendang oleh gadis itu. Beberapa orang penjaga pasar terlihat menonton dari luar. Sepintas aku melihat bahkan ada yang memvideokan kami saat itu. Tapi temanku dengan sigap berlari ke arah pintu toko dan menutupnya. Pak Sugi masih berusaha duduk dengan raut wajah meringis, memegangi punggungnya yang sakit. Pah! Suara benturan nyaring di atas atap tersebut membuat kami kaget. Saat itu aku masih berusaha menahan tubuh dari Ainun agar tak lagi membenturkan kepalanya ke lantai. Namun naas, saat aku lengah, kepala gadis itu malah dibenturkan ke kepalaku. Rasa sakit dan nyeri setelahnya sangat terasa. Rasa darah mulai kurasakan. Gigi depanku bahkan sampai patah akibat kerasnya benturan kepala Ainun. Ingin rasanya aku marah pada saat itu. Namun aku tahu kalau itu bukan ulah Ainun, melainkan dari kendali makhluk yang merasukinya.
Darah itu aku ludahkan bersama gigi yang sudah patah. Temanku saat itu terjatuh karena ditendang oleh gadis tersebut ketika akan mengikat kakinya dengan kain. "Cepat ikat," bentakku saat itu kepada Hasan. Nama samaran ya. Hasan berusaha bangun sambil terus memegangi celana depannya dengan wajah yang meringis kesakitan. Sementara itu darah dan rasa sakit di gusi dan mulutku masih terasa. Beberapa kali aku meludah namun darah itu masih keluar. Setelah kedua kaki dan tangan Ainun berhasil diikat, aku langsung melepaskannya, menutup mulut dengan tangan yang gemetar menahan sakit. Hasan nampak sedang menanamkan sesuatu di dahi, leher, urat nadi sampai buku laling Ainun. "Mandau, mandau," ujar Hasan. Aku langsung melepaskan mandau yang dari tadi aku teng-teng. Ujung mandau terlebih dulu aku jilat ketika aku meletakkan di samping tubuh Ainun. Aku mulai membacakan sesuatu berulang-ulang kali dengan mata terpejam. Lalu mandau itu aku letakkan di atas tubuh Ainun untuk beberapa saat. Kemudian aku berlari ke arah perapin yang sebelumnya sudah disiapkan. Mandau itu aku asapi. Dan untuk beberapa saat kemudian mandau itu bergetar. "Berhasil?" tanya Hasan. Aku menatap Hasan untuk beberapa lama, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja aku lakukan. Tubuh Ainun terlihat tak bergerak lagi, tapi nafasnya masih naik turun. "Berhasilkah?" tanyaku kepada Hasan. "Kau rasa?" "Berhasil." Itu untuk yang pertama kalinya aku mengurung makhluk ke dalam benda mati. Sementara Pak Sugi mencoba membangunkan Ainun, Hasan langsung mencoba memegang mandau itu. Ia nampak tersenyum senang. "Ini jahat, San. Tidak bisa untuk pegangan. Pasti bawaannya panas dan mau bunuh orang," kataku mengingatkan. Iya, aku tahu," jawab Hasan acuh tak acuh. "Ini anak saya bagaimana?" tanya Pak Sugi. "Insya Allah sudah tak apa-apa, Pak. Paling sebentar lagi dia akan sadar," jawabku sembari memberikan sisa air hujan tadi ke wajah Ainun. Beberapa saat kemudian Ainun akhirnya siuman. Ia mengaku kalau tubuhnya terasa lemas dan capek. Ia tak mengingat apapun yang terjadi. Bahkan ia sangat kaget ketika melihat bajuku yang sudah ada bercak-bercak darah. Apalagi ketika mengetahui gigiku yang patah akibat ulahnya saat tadi kerasukan. Setelah mengantarkan mereka pulang, kami berdua pun langsung pulang menuju ke desa masing-masing. Dan mandau yang tadi aku bawa malah diambil oleh Hasan dan berjanji akan menjaga mandau itu dengan baik. Ia tak akan menggunakannya untuk hal-hal yang tak penting. Aku sampai ke rumah sekitar jam 3 subuh. Istriku tentu sangat khawatir ketika melihat bajuku berdarah. Tapi ketika melihat gigiku yang sudah ompong, dia malah tertawa. Sungguh istri idaman sekali, bukan? 2 hari setelahnya, aku dapat chat lagi dari Ainun yang mengabarkan kalau tokonya sudah mulai laris lagi. Meski beberapa dari pelanggan setia di toko Pak Sugi tak pernah kelihatan berbelanja lagi. Dan yang terakhir, aku juga memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang telah mengirimkan makhluk pengganggu tersebut ke toko mereka. Dan rupanya orang itu adalah penjual sembako dan kain yang berhela jalan dari toko Pak Sugi sendiri. Dan memang sebelum toko mereka kena gangguan itu, salah satu orang tersebut pernah berbelanja di sana. Dan cukup lama sekali dia berputar-putar di toko Pak Sugi. Pak Sugi memang tak pernah mencurigai orang tersebut, karena saat itu beliau rasa kalau memang orang itu sedang mencari barang-barang belanjaan. Dan baru sekaranglah mereka menyadarinya, itu pun ketika aku memberitahu ciri-ciri orang tersebut. Semoga Bapak tidak dendam, saya memberitahukan ini karena saya ingin Bapak lebih berhati-hati lagi pada orang-orang tersebut. Dan selesai. Itulah cerita pengalaman dari Pak Sugi yang tokonya diganggu oleh saingannya. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.